Kembali lagi dengan saya Angelita Yanseinu. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi yang berasal dari buku Sosiologi A Down to Earth Approach. Dalam buku tersebut terdapat 6 tema sentral yang mengalir. Yang pertama, sosiologi yang membumi. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, keragaman budaya. Yang keempat, pemikiran kritis. Yang kelima, teknologi baru. Dan yang terakhir, pengaruh media massa pada kehidupan kita. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sosiologi yang membumi. Tema pertama ini disorot oleh serangkaian fitur kotak yang mengeksplorasi proses sosiologis yang mendasari kehidupan sehari-hari. Topik yang diulas dalam kotak sosiologi yang membumi ini sangat beragam. Tema pertama ini sebenarnya adalah ciri khas dari buku ini sendiri. Karena tujuan James adalah membuat sosiologi yang membumi. Untuk membantu siswa memahami daya tarik sosiologi, James telah menekankan relevansi sosiologi dalam kehidupan. Untuk memperkuat tema ini, James menghindari jargon yang tidak perlu dan menggunakan penjelasan yang ringkas dan bahasa yang jelas, sederhana, tetapi tidak reduktif. Dia juga menggunakan tokoh yang relevan dengan siswa untuk mengilustrasikan konsep-konsep kunci, dan dia mendasarkan beberapa sketsa pembukaan bab pada pengalamannya sendiri dalam menjelajahi kehidupan sosial. Tujuan berbagi daya tarik sosiologi tercapai terbukti dari banyaknya komentar yang dia terima dari instruktur dan siswa bahwa buku tersebut membantu membuat sosiologi menjadi hidup. Yang kedua adalah globalisasi. Dalam tema kedua ini, globalisasi dapat mengeksplorasi dampak isu global terhadap kehidupan kita dan kehidupan orang di seluruh dunia. Kita semua merasakan efek dari ekonomi global yang semakin kuat dan meliputi yang terjalin erat dengan nasib bangsa. Globalisasi kapitalisme mempengaruhi jenis keterampilan dan pengetahuan yang kita butuhkan, jenis pekerjaan yang tersedia bagi kita, dan apakah pekerjaan tersedia atau tidak. Globalisasi juga mendasari biaya barang dan jasa yang kita konsumsi, dan apakah negara kita sedang berperang atau damai, atau di jalan tengah yang belum dipetakan di antara keduanya, semacam perang terus-menerus melawan musuh yang tak terlihat, jahat, dan selalu mengancam mengintai di seluruh dunia. Selanjutnya, keanekaragaman budaya di seluruh dunia dan di Amerika Serikat. Tema ketiga ini, keanekaragaman budaya memiliki 2 penekanan utama. Yang pertama adalah keanekaragaman budaya di seluruh dunia memperoleh pemahaman tentang bagaimana kehidupan sosial dilakukan di bagian lain dunia seringkali menantang asumsi yang diterima begitu saja tentang kehidupan sosial. Kadang-kadang, ketika kita belajar tentang budaya lain, kita mendapatkan penghargaan atas kehidupan orang lain. Di lain waktu, kita mungkin terkejut atau bahkan jijik pada beberapa aspek dari cara hidup kelompok lain, seperti sunat pada wanita, dan kembali dengan penghargaan baru atas kebiasaan kita sendiri. Melihat bahwa ada begitu banyak cara untuk melakukan kehidupan sosial dapat menghilangkan sebagian besar dari kesombongan budaya kita, membuat kita lebih sadar tentang betapa sewenang-wenang kebiasaan kita dan bagaimana cara kita berpikir, apakah bisa diterima begitu saja pada budaya. Konteks yang merangsang dari kontras ini dapat membantu siswa mengembangkan imajinasi sosiologi mereka. Mereka mendorong siswa untuk melihat hubungan antara konsep sosiologi utama seperti budaya, sosialisasi, norma, ras etnis, jenis kelamin, dan kelas sosial. Saat imajinasi sosiologis siswa tumbuh, mereka dapat memperoleh perspektif baru tentang pengalaman mereka
di sudut kehidupan mereka sendiri, dan pemahaman yang lebih baik tentang struktur sosial masyarakat Amerika Serikat. Yang selanjutnya adalah berpikir kritis. Dalam tema keempat ini, berpikir kritis fokus pada masalah sosial yang kontroversial, mengundang siswa untuk memeriksa berbagai sisi dari masalah tersebut. Dalam bagian ini, berjudul berpikir kritis, James menyajikan penggambaran posisi yang objektif dan adil dan tidak memihak, meskipun kadang-kadang James memang memainkan pendukung setan dalam pertanyaan yang menutup setiap topik. Seperti fitur kotak, bagian ini dapat menghidupkan kelas dan pertukaran ide yang dinamis. Bagian berpikir ini didasarkan pada masalah sosial kontroversial yang memengaruhi kehidupan siswa sendiri atau fokus pada topik yang memiliki minat intrinsik bagi siswa. Karena sifatnya yang kontroversial, bagian-bagian ini merangsang pemikiran kritis dan diskusi kelas yang hidup. Selanjutnya, sosiologis dan teknologi baru. Tema kelima ini, sosiologi dan teknologi baru, mengeksplorasi aspek kehidupan sosial yang menjadi sentral dalam kehidupan kita. James menyambut baik alat teknologi baru ini karena alat tersebut membantu kehidupan menjadi lebih efisien dan melakukan tugas sehari-hari, mulai dari mencari nafkah hingga berkomunikasi dengan orang lain, baik orang-orang itu berada di sekitar atau di belahan dunia lain. Namun, pentingnya teknologi baru jauh melampaui alat dan kemudahan serta efisiensi yang dibawanya ke dalam kehidupan kita. Teknologi baru lebih baik dibayangkan sebagai revolusi sosial yang akan membuat beberapa aspek kehidupan kita tidak tersentuh. Selanjutnya, tema yang terakhir, media massa dan kehidupan sosial. Dalam tema ini, James menekankan bahwa bagaimana media massa mempengaruhi perilaku kita dan menembus pemikiran kita. Dia mempertimbangkan bagaimana media menembus kesadaran kita sedemikian rupa, sehingga mereka bahkan mempengaruhi cara kita memandang tubuh kita sendiri. Sewaktu siswa mempertimbangkan tema ini, mereka mungkin mulai memahami bagaimana media massa membentuk sikap mereka. Jika demikian, mereka akan melihat media massa dari sudut pandang yang berbeda, yang selanjutnya akan merangsang imajinasi sosiologis mereka. Selanjutnya, apa sih yang baru di dalam edisi ini? Karena sosiologi adalah tentang kehidupan sosial dan kita hidup dalam masyarakat global yang terus berubah, teks pengantar sosiologi harus mencerminkan perubahan nasional dan global yang melanda kita, serta mewakili penelitian sosiologis baru. Indikasi ketelitian dalam menggabungkan penelitian sosiologis terbaru adalah ratusan kutipan baru dari buku ini. Selain ringkasan dalam ulasan bab, istilah kunci, dan glosarium yang komprehensif, James telah menyatakan beberapa fitur khusus untuk membantu siswa mempelajari sosiologis. Sekian dari penjelasan saya, mungkin ada salah pengucapan atau salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.